Ketegangan Amerika-China lebih buruk dari Perang Dingin dengan Uni Soviet. Perselisihan di Laut Cina Selatan telah mengancam konflik global karena China dan Amerika Serikat berjuang untuk supremasi di wilayah tersebut. Seorang ahli bahkan mengklaim perang menjadi prospek yang sangat mungkin terjadi antar dua negara besar tersebut. Seperti diketahui, China secara kontroversial telah menguasai sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan. Hal ini terjadi karena klaim 9 garis putusnya, sebuah demarkasi yang diyakini Tiongkok sebagai perairannya. Laut Cina Selatan sangat diperebutkan karena memiliki jalur pelayaran yang menguntungkan. Kapasitas untuk keuntungan militer di wilayah tersebut juga strategis, di mana kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan mineral pun tumpah ruah. Melansir express.co.uk, salah satu wilayah yang menjadi konflik adalah gugusan pulau seperti Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. China saat ini memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Vietnam dan Filipina atas pulau-pulau di wilayah tersebut. Klaim pulau itu sendiri dianggap penting sebab di bawah UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dinegosiasikan di masa lalu, tidak ada ketentuan yang memberikan kepemilikan perairan tanpa memperhatikan hak kedaulatan berbasis lahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak zona eksklusi ekonomi dari masing-masing negara, sesuatu yang tidak selalu dihargai oleh China. Oriana Sklar Mastro, seorang asisten profesor studi keamanan di Universitas Georgetown, menyoroti bahwa China telah menjadi lebih agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Sampai saat ini, konflik sebagian besar telah dihindari karena China telah menggunakan langkah-langkah pemaksaan ekonomi dan diplomatik untuk memperluas dan mengkonsolidasikan kontrolnya atas Laut Cina Selatan, ungkapnya pada bulan Mei lalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, China mulai lebih mengandalkan sarana militer untuk secara agresif menegaskan klaim China, tambahnya. Konflik atas wilayah tersebut kian sengit saat membuat laporan yang dirilis pada bulan Februari mengklaim adanya kapal angkatan laut China yang mengarahkan radar pengendali tembakan ke kapal angkatan laut Filipina di lepas pantai Commodore Reef di Kepulauan Spratly. Klaim tersebut dibantah Tiongkok. Mereka mengaku tak mengarahkan moncong ke arah musuh di Laut Cina Selatan. Negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini juga dituduh memanfaatkan krisis virus corona untuk menegaskan dominasi lebih lanjut di Laut Cina Selatan. Sementara Amerika Serikat berupaya untuk menghentikan ambisi Beijing di wilayah tersebut. Washington membuat tuduhan itu pada bulan April ketika beberapa sumber melaporkan bahwa pasukan Cina meningkatkan patroli dan latihan angkatan laut di perairan yang diperebutkan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami menyerukan kepada RRT atau Republik Rakyat Cina untuk tetap fokus dalam mendukung upaya internasional untuk memerangi pandemi global dan berhenti mengeksploitasi gangguan atau kerentanan negara lain untuk memperluas klaimnya yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan." Hal itu dijawab oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang menyebut tuduhan Amerika Serikat soal pemanfaatan pandemi untuk menguasai Laut Cina Selatan tak berdasar.
Tak ada yang mendukung klaim bahwa Cina menggunakan COVID-19 untuk memperluas kehadirannya di Laut Cina Selatan, ungkap Wang Yi. Telah menjadi perhatian kami bahwa beberapa kekuatan politik di Amerika Serikat menyandra hubungan Cina-Amerika Serikat dan mendorong kedua negara kami ke ambang perang dingin yang baru, lanjutnya. Peringatan ini menggemakan sentimen yang dibuat oleh pakar Profesor Kerry Brown, yang mengatakan kepada Express.co.uk November lalu bahwa komunikasi antara pasukan Cina dan Amerika lebih buruk daripada ketegangan yang diciptakan selama Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Saat ini dialog antara Amerika Serikat dan militer Cina terjadi dengan buruk. Beberapa orang mengatakan bahwa itu lebih buruk daripada antara USSR dan Amerika Serikat selama Perang Dingin, tandasnya. Berbagai spekulasi muncul di media massa, bahkan di media sosial andaikan perang di kawasan Laut Cina Selatan pecah. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang mencoba-coba mengumpulkan data-data untuk mengkalkulasikan kekuatan militer dengan moda persenjataan dan tidak terkecuali dukungan sekutu dari kedua kubu yang bersiteru, tidak terkecuali posisi Indonesia di antara keduanya. Mengutip kontan.co.id yang menyebutkan dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan, siapa yang lebih kuat, Cina atau Amerika Serikat? Dari data yang ada sudah pasti yang lebih kuat adalah Amerika Serikat. Namun, jika menyangkut perairan pesisir Cina, kekuatan maritim Cina plus kekuatan tempur darat vs kekuatan maritim Amerika Serikat, sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih kuat. Bila perang belum pecah, maka belum ada kepastian siapa yang lebih unggul. Pemimpin redaksi media Cina Global Times, Hu Xijin dalam tulisan yang mengatakan, jika menyangkut kepentingan inti Cina, Taiwan misalnya melewati batas atau garis merah Cina karena didorong Amerika Serikat dan mengarah pada pertarungan militer, maka pada saat itu akan ada adu kekuatan. Siapa yang berada di atas angin dalam situasi itu? Itu adalah kombinasi dari kekuatan militer ditambah moralitas ditambah keinginan untuk bertempur, tulisnya. Karena itu, Xi Jinping mengatakan, Amerika Serikat harus diingatkan untuk menjauhkan diri dari kepentingan inti Cina. Jangan bermain-main dengan api di lepas pantai Cina. Jangan benar-benar memicu konflik antar Taiwan dan jangan berlebihan di Laut Cina Selatan. Jika pemerintah Trump hanya ingin menciptakan ketegangan Cina, Amerika Serikat untuk membantu kampanye pemilihan ulangnya dan tidak benar-benar siap untuk pertarungan militer, maka berhati-hatilah selama beberapa bulan ke depan dan jangan melangkah terlalu jauh, tulis Xi Jinping. Xi Jinping mengatakan Cina jelas tidak menginginkan perang, maka ia menyarankan agar dalam situasi apapun, militer Tiongkok tidak boleh melepaskan tembakan pertama. Tapi ia yakin Cina akan bersiap dengan baik untuk melepaskan tembakan kedua sebagai respon terhadap tembakan pertama. Pada kepentingan inti, Hu Xijin menegaskan Cina tidak akan mundur. Sikap Cina jelas bagi semua. Cara terbaik adalah bagi Cina dan pihak-pihak terkait untuk menghormati kepentingan inti masing-masing. Jika kepentingan inti kedua belah pihak tumpang tindih, maka perselisihan harus dikelola dengan hati-hati, tidak dibiarkan bergejolak dan lepas kendali, tulisnya. Setelah mengalami beberapa perang dan pergolakan, saya tahu bahwa perdamaian adalah hal yang paling berharga dan mempertahankan perdamaian tidak mudah, tulisnya. Pada saat hubungan antara Cina dan Amerika Serikat memburuk dengan cepat dan beberapa kekuatan siap memanfaatkan perubahan dalam gambaran besar, kemauan, kebijaksanaan,
dan kemampuan Cina untuk menguasai situasi akan diuji seiring waktu.